Sehat Rasulullah atau yang dikenal dengan buku CSR. Kemudian juga beliau merupakan Ketua Umum PBI Perkumpulan Bekam Indonesia. Beliau menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Siapakah beliau? Mari kita sambut Dr. Zaidul Akbar. Kepada beliau kami persilahkan. Takbir. Alhamdulillah, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup kembali di buminya ini. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita, khususnya organ-organ tubuh kita berdetak, berdenyut, mengalir tanpa kita perintahkan. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua, hamba-hambanya, untuk bisa beribadah dan mengabdi kepadanya. Segala puji bagi Allah yang mengetahui berapa daun yang jatuh hari ini, dari pagi hari hingga nanti sore hari, bahkan dari mulai dunia ini atau bumi ini dibentuk hingga nanti dimusnahkannya. Segala puji bagi Allah yang mengetahui bilangan jumlah cucuran air dari langit, dari sejak bumi diciptakan hingga nanti bumi dihancurkannya. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan mata kita hari ini melihat tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri. Dan dari situlah kita meyakini bahwa apa yang disampaikannya adalah benar, Al-Quran adalah benar. Alhamdulillah, ada sebuah kata yang memberikan semangat kepada kita semua untuk mengenal, mengetahui betapa banyak nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita semua hari ini. Kita berada di sini bukan karena kita memiliki kaki, kita berada di sini bukan karena kita memiliki kendaraan, tapi Allah yang berkehendak kita hadir di tempat ini untuk memujinya, mengagungkannya, dan melihat betapa besar rahmat serta nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Salawat dan taslim terbaik kita berikan, kita ucapkan kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Fisiknya Allah sempurnakan, seluruh sisi kehidupannya dapat kita contoh, baik sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang manusia yang paripurna. Semua Allah sempurnakan. Dialah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terus mengikuti dan menyampaikan apa-apa yang sudah beliau sampaikan dulu 1400 tahun yang lalu, dan hari ini pun adalah bagian dari apa yang sudah beliau sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya mohon izin berdiri di depan para asatidz yang hari ini hadir di tempat ini, dan juga kepada yang kita hormati Bapak Teguh dari Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Mudah-mudahan saya beri depan ini bukan bermaksud menggurui ustazah sekalian, tapi tidak lain tidak bukan sekedar sharing untuk memberikan sedikit informasi yang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mungkin di rumah dan juga kehidupan kita di pesantren Bapak Ibu sekalian. Baik, bicara tentang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan pada konsep-konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, urusan kesehatan itu relatif gampang sebenarnya. Dan tadi Pak Ustadz Teguh juga menyampaikan bahwa beliau sempat terpapar, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, dan saya bisa salaman dengan Bapak. Kenapa saya tidak khawatir? Karena memang dasarnya ya mau pakai masker, mau pakai masker, nggak pakai masker, mau pakai APD, nggak pakai APD, ya kalau memang udah takdir aja, ya kan? Jadi beliau cerita setiap pagi beliau istri beliau ya itu tidur di kelonan sama beliau, tapi istrinya nggak kena. Ya, itu pelajarannya. Kelon ini istri bagi-bagi. Sama juga dengan kemarin waktu saya di Jakarta, subhanallah ada seorang, ya saya kenal lah beliau itu.
Beliau itu Masya Allah dikit-dikit swab, cemas luar biasa, dan akhirnya kena sendiri dia, ya, kena COVID ini. Ya. Kita tidak meremehkan, ya. Kita tidak menganggap rendah atau mungkin ini lemah, tidak. Tapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, justru malah hal-hal yang bisa sebenarnya kita telaah gitu ya, secara iman dan secara fisiknya kayak apa sebenarnya. Karena justru malah banyak yang kena virus ini dan penyakit-penyakit secara umum sih ya adalah orang-orang yang justru malah tingkat kecemasannya tinggi gitu. Tingkat kecemasannya tinggi. Jadi ngapain kita cemas? Ma asobatin musibatin illa biiznillah. Kan gitu. Jadi tiada musibah atau apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, itu kan konsep dasarnya. Ya, kalau kita memahami ini semua ya Masya Allah akan sangat mudah bagi kita untuk Insya Allah ya saya akan kasih tips-tipsnya ya, supaya nanti ada pesan pulang buat ustazah atau ustaz semua di sini, pesan pulang yang bisa Bapak Ibu sekalian terapkan di pondoknya ataupun di keluarganya. Baik, bicara tentang kesehatan ya, sebenarnya konsep kesehatan ya yang ada saat ini yang digaung-gaungkan oleh Barat, tadi beliau Pak Teguh juga sampai menyampaikan bahwa ada teman-teman saudara-saudara kita yang berkecimpung dalam dunia kesehatan ya sebutlah dokter yang mereka tidak terlalu apresiasi lah gitu kan terhadap herbal dan jamu. Kalau saya sih gampang aja. Negara kita ini dari dulu mah negara jamu. Jadi kalau ada orang sama saya tanya gitu ya, dokter amankah jahe, amankah kunyit, nah gitu kan. Maka jawabannya sederhana aja. Coba kasih saya data, adakah orang di negeri kita ini, mak bapak kita, nenek moyang kita yang keracunan minum jahe, kunyit, hancur gitu kan. Keracunan. Akhirnya mereka mungkin mati, muntah-muntah, kena penyakit berat gara-gara minum itu, ada nggak? Gak ada kan? Masih ada orangnya kan? Kok gak dijawab? Ada gak? Gak ada kan? Coba lihat di Jawa Tengah, misalkan teman-teman semua di Surakarta, di Solo begini. Cari orang tua kita yang kena autoimun gara-gara minum kunyit. Ada? Gak ada. Terus yang mereka makan apa bagi-bagi? Singkong. Terus beli telo, isi kong telo ya bodoh. Kacang rebus, kan gitu kan? Singkong rebus, ubi rebus, kan gitu. Jagung rebus, kan gitu yang dimakan. Sehat-sehat nggak mereka? Nggak ada bagi-bagi mereka makan sosis, nugget, gorengan kayak kita. Ada kan? Mereka makan gorengan nggak dulu? Kebanyakan, kalaupun gorengannya digoreng tuh ubi, betul? Kalau kita sekarang yang digoreng apa? Tepung digoreng. Beda loh. Anda goreng ya, Bapak sekalian goreng makanan dari tepung ya, kasih sayuran lah gitu kan biar sehat kan. Namanya gorengan itu sama ketela ya atau mungkin ubi yang digoreng itu beda ceritanya loh. Karena kandungannya udah beda. Kandungan pada ubi ya, singkong tadi itu sama kandungan tepung udah beda Pak. Masuk ke tubuh efeknya beda nggak? Beda. Makanya kalau Anda lihat, bacalah penelitian dan beberapa otopsi forensik seingat saya gitu tentang orang-orang yang mati COVID ini, mati karena COVID ini. Ya, mudah-mudahan mereka Allah ampuni mereka dan Allah catat sebagai syuhada pastinya. Itu sebagian besar meninggalnya kenapa? Karena masalah di pencernaan. Masalah di pencernaan. Salah satu masalah tersebut adalah obesitas. Salah satunya ya. Berarti tidak hanya obesitas. Makanya nggak ada ceritanya. Misalkan kalau kita bicara tentang sehat itu gemuk, nggak ada. Maaf yang agak gemuk, semoga tersinggung. Dan mau kurus mah gampang, serius. Ya.
Kalau mau kurus mah mudah banget, asal apa? Ya tahu ilmunya sedikit gitu kan. Ya, nah seperti itu. Nah, baik sekalian, jadi kuncinya apa? Kunci dasar utamanya adalah ya ketenangan. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Tenang. Ketenangan itu bukan sesuatu yang didapat, tapi dia anugerah, anzal, diturunkan. Coba, luar biasa. Makanya banyak orang saya lihat itu kan awal-awal ya virus ini ya. Sekarang kalau ngomong COVID di sosmed itu langsung delete postingannya, nggak boleh. Jadi saya buatnya virus saja. Awal-awal virus ini datang ada yang pakai jas hujan, pakai apa, pakai ini, pakai itu. Salah nggak salah, bagian dari ikhtiar, oke lah silakan, nggak masalah. Tapi apakah mereka melakukan itu atau ketika mereka mengerjakan itu mendapatkan ketenangan? Belum tentu loh. Kuncinya tuh bukan di situ. Ketenangan hati, ketenangan iman itu sebabnya ya kalau kembali ke konsepnya Islam yang pasti diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesehatan itu asalnya, sehatnya raga, kan kita sudah sering dengar hadis itu, berasal dari segumpal daging. Dagingnya baik semua, dagingnya rusak semua. Yang kata Nabi kita SAW, qalbu, ya, qalb, kan gitu. Artinya harus ada ketenangan di situ. Kalau nggak tenang ya gimana ceritanya? Ini tiba-tiba misalkan ada satu pondok misalkan kena itu heboh, panik luar biasa. Kecemasan seseorang bos sekalian itu bisa menurunkan imunitasnya. Tenang, sabar aja lah. Cari solusinya, jangan langsung panik gitu kan. Ya nanti saya kasih tips-tipsnya ya. Dan hari ini banyak makanan di samping saya ini. Dan itu sebenarnya bukan sekedar makanan. Kalau ngerti ya, sekarang disitulah obatnya sebenarnya. Ya, disitulah obatnya. Baik, jadi kunci kesehatan asal dasarnya adalah ketenangan. Ya, hormon. Kalau itu didapatkan, insya Allah tenang kita, aman kita. Ya. Dan yang paling menyedihkan ya sebenarnya adalah ketika kalau kita ambil dari belakang ya, atau mungkin kita tarik dari belakang, maka banyak masalah-masalah kesehatan itu sekalian justru malah munculnya saat ibu itu masih dalam kandungan. Ya, saat ibu ya masih dalam bayi dalam kandungan. Ya, disitulah terbentuk imunitasnya. Ya, yang ini di dunia saat ini ya, di dunia sains itu dikenal sebagai epigenetik. Ya, epigenetik itu bahwa imunitasnya kita itu memang dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Maka ibu-ibu ya ketika mereka sedang mengandung, jangan, kalau bahasa saya gampangnya jangan nyampah itu aja. Jangan makan yang aneh-aneh. Yang pertama, yang kedua, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan ngelihat yang aneh-aneh. Maksudnya sesuatu yang nggak penting gitu dilihat. Kenapa? Karena itu akan terekam, ya, terekam di anaknya berupa gen. Kita ini sekarang mewarisi gen atau kekuatan dari orang tua kita. Mewarisi. Artinya kalau orang tua kita dulu gennya bagus, maka kita pun akan sehat. Itu kata kuncinya. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu sekalian punya peran yang sangat besar sebenarnya untuk bagaimana menjadikan gen anak-anak yang ada di pondok-pondok itu semua nanti di sana itu menjadi gen-gen yang berkualitas. Karena bicara tentang makanan itu bukan cuma sekedar bicara apa yang dimakan, karena apa yang mereka makan itu nanti membentuk gennya mereka. Ya, kalau Anda yang sempat lihat postingan saya tentang program detox pesantren, saya kasih tahu ilmunya. Tubuh kita itu, jadi kalau di sini misalkan ya, yang tiap hari yang makan gorengan, saya bisa lihat. Lihatnya bukan kayak begini, saya harus periksa, ketahuan. Tiap hari gorengan, tiap hari minyak, ketahuan.
tiap hari makan tepung, tiap hari makan gula, kelihatan di matanya. Ya, salah satu di mata, ya, dicek gitu kan di mata, salah satu. Ya, dan itu ternyata ketika 3 bulan diperbaiki, maka kalau Bapak Ibu sekalian mau mulai satu langkah saja, kalau kita bicara tentang pondok ya, pondok pesantren, coba deh 3 bulan berturut-turut ke depan, jangan ada produk yang digoreng dan pakai tepung di pesantren Anda. Berani nggak? Orang ustadznya yang makan gimana mau berani? 3 bulan aja. Kenapa 3 bulan? Karena siklusnya di situ. 3 bulan ya, nggak ada yang digoreng, nggak ada yang pakai tepung di situ, maka di akhir ya 3 bulan itu hilang semua tanda-tanda tadi. Ya, bahkan pemeriksaan seperti bisa ngelihat ini bakal kena tumor, bakal kena apa, ketahuan semua di situ, masya Allah. Bisa terlihat terus sekarang. Ya. Dan sayang gitu kan anak-anak ketika masih dalam otoritas Bapak Ibu sekalian itu ternyata malah justru tidak dimanfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan untuk Anda kendalikan mereka dan memperbaiki gennya. Ya, seperti itu. Nah, jadi konsep dasarnya itu, ya, konsep dasar itu kemarin sempat di salah satu pondok anak saya gitu kan ada yang positif, ya, saya bilang tenang dulu, saya bilang gak usah panik, gak usah pakai, kita kontrol semua, tapi kelar juga tuh, ya, saya kasih protokol ini segala macam, alhamdulillah tidak tidak seheboh lah kalau ketika sudah terekspos, ya, insya Allah aman ya, kita tidak mau malah justru jadi urusan banyak orang gitu. Baik, nah Bapak sekalian, kalau kita lihat ya, tadi kunci pertama saya kira mungkin tadi ada bahasa-bahasa saya di situ, ada apa tuh namanya tentang ketenangan ya, tentang Al-Quran segala macam, itu memang dasarnya dan pondok kan memang tempatnya di situ. Ya. Yang kedua adalah kita membahas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menciptakan. Jadi gini, memahami begini. Ketika bumi ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala kan apa tuh namanya, Nabi Adam kan diturunkan dari surga. Pertanyaannya, waktu Nabi Adam itu diturunkan, kira-kira bumi itu sudah siap belum menerima Nabi Adam? Harusnya siap. Gak mungkin bumi itu tidak siap menerima Nabi Adam. Ya, nanti Nabi Adam kerepotan bikin katakanlah siklus oksigen itu memerlukan makhluk atau bantuan dari luar loh. Gak bisa manusia, gak bisa cukup matahari doang, gak bisa. Kita mengenal dulu ada namanya fotosintesis kan, salah satu hasil fotosintesis kan glukosa dan oksigen. Tapi ada lagi yang dibutuhkan di luar glukosa dan oksigen tadi dihasilkan dari proses fotosintesis ya, yang tiap hari dari sinar matahari tadi. Ya. Jadi kalau sudah ngerti ya bahwa sebenarnya ya, di alam semesta ini seperti halnya kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 38. Ya. Di situ Allah jelaskan umat-umat gitu. Binatang melata, umat-umat. Jadi di sekitar kita ini banyak umat-umatnya. Ya, sekitar kita ini banyak umat-umatnya. Umat apa? Ada umat bakteri, ada umat virus. Umat manusia kan kita. Dan kita hidup sinergi sama mereka, bersimbiosis dengan mereka. Ya. Kalau terjadi ketakseimbangan, siapa yang bisa bertahan? Yang paling kuat. Nah, nanti kekuatan itu kita akan pelajari dari mana sebenarnya kekuatan itu atau mungkin ketahanan itu kita bisa dapatkan. Ya. Nah, ya di sini kan banyak apa jualannya saya nih, bagi-bagi. Jadi apa? Saya kemarin minta tanah, jadi bawa tanah nggak? Ini tanah. Ini tanah. Ada apa dalam tanah ini? Ada apa?
Kira-kira ada apa? Virus sih enggak, bakteri mungkin ya. Ada mineralnya, ada segala macam apa, makromineral, segala macam lah di sini. Nutrisinya manusia, karena memang kalau tadi Ustaz mengatakan bahwa dalamnya ada bakteri, memang banyak bakterinya. Maka kalau Anda baca tentang apa tuh namanya, penelitian tentang bakteri yang ada di kuburan, kita nggak mau ke kuburan, banyak banget. Di kuburan tuh bakterinya banyak banget, sangat banyak. Tapi apa yang disunahkan Nabi kita SAW kalau datang ke kuburan? Buka sandal, iya kan? Malah justru kita disuruh kenalan sama mereka, suruh buka sandalnya. Kalau sekarang orang-orang barat tuh nyebutnya earthing. Jadi earthing itu nyeker supaya kenal sama mereka. Apa bakteri ini? Ini kan bakteri. Ada dan dari sinilah yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita kan diciptakan dari sini. Maka kalau ini dibuka, komposisi mineralnya sama kayak kita. Tanah ini. Ya kan? Demikian juga dengan air, kayak air sumur. Ya, kemarin kalau Anda sempat baca postingan saya ada buat cerita gitu kan. Saya kapan hari itu ada pergi ke suatu daerah di Magelang. Di sana saya nyebur di kolam gurame. Nyebur di kolam gurame karena rencananya mau panen gurame. Kira-kira apa yang terjadi setelah saya nyebur di kolam gurame? Apa yang kira-kira terjadi? Basah mah jelas. Karena saya lama nggak kenalan sama umat-umat di sana. Di dalam kolam gurame itu, akhirnya keluar dari kolam saya ngapain? Gatal-gatal, iya kan? Lama nggak kenalan, mungkin lama nggak silaturahim lah gitu kan, gatal-gatal. Panik nggak saya? Enggak lah, apa juga panik. Selamat datang, gitu kan? Ahlan. Ya, selamat datang. Selamat berkenalan dengan umat yang ada di tubuh saya. Apa yang saya kerjakan habis itu? Mandi aja lah, pergi mandi tempat ada suatu sungai yang lebih bersih, saya mandi situ, keluar dari sungai selesai, gatalnya hilang, nggak pakai apa-apa, obat apa nggak pakai. Saya pakai itu nggak, pakai sabun nggak pakai, tapi sabunnya yang juga bersahabat dengan mereka, bukan sabun yang 99,99% kuman mati. Ya, jadi hati-hati ya. Semua bahan-bahan kimia, sintetik terutama, kalau overuse, terlalu berlebihan, dia malah justru bikin umat-umat itu ya melawan. Maka saya sebenarnya tidak sepakat kalau kita terus-menerus cuci tangan pakai antiseptik. Cuci tangan air aja lah. Ya, karena Pak di sini ada umat juga, Pak. Ya, nanti kita akan bahas pusat umatnya di mana. Di sini ada umat nih. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sekalian megang nasi atau makanan kan lama-lama apa terjadi kan basi kan, itu. Maka umat di sini jangan dibunuh, sayangi dia. Habis makan jilat-jilatin kan gitu. Ya, nah berarti pembahasannya adalah bahwa semakin banyak kita berinteraksi dengan mereka, ya. Semakin kita memberikan makanan untuk mereka, si umat-umat tadi, maka akan semakin kuatlah sistem kekebalan tubuh kita. Ya, makin kuatlah sistem kekebalan tubuh kita. Dan di mana pusatnya mereka? Ternyata sekalian, pusatnya mereka itu, ya, si umat-umat tadi yang sebelah mungkin kita bahasakan sebagai bakteri itu adanya di pencernaan. Ya, adanya di pencernaan. Kalau pencernaannya bagus dan ternyata memang secara research, ya, secara penelitian bahwa 80% sistem kekebalan tubuh kita itu letaknya ada di pencernaan. 80%. Pertanyaannya, terus apa yang harus kita kerjakan dengan mereka? Kan gitu. Yang pertama,
Jangan musuhi mereka. Ya, saya kasih bahasa-bahasa yang gampang dicerna aja. Jangan musuhi mereka. Yang kedua, kasih makanan buat mereka. Ya, yang kedua. Yang ketiga, supply lagi mereka atau supply lagi umat-umat atau bakteri-bakteri tadi dari sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. Ya. Maka sebenarnya kayak begini, misalkan air kayak begini. Kira-kira air begini ada bakterinya nggak? Nggak ada lagi, udah kemasan kan. Kalau sudah bicaranya fabrikasi atau pabrik ya, pasti sudah harus ada standarnya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi semakin banyak ya orang-orang yang mengkonsumsi semua yang diolah, diindustrialisasi, maka nggak banyak si umatnya kita itu kenal dengan mereka. Ya, jadi kalau boleh saya bilang misalkan berarti minum air yang baik itu air apa? Air mentah. Sebenarnya iya. Buktinya apa? Kalau Anda yang pernah naik ke Semeru, ya Semeru ya, yang di Malang itu, kan ada kalau sampai ke titik yang terakhir itu kan sebelum naik ke atas itu kan Ranu Mati ya. Sebelumnya kan Ranu Kumbolo. Nah, Ranu Kumbolo itu kan danau tuh. Nah situ kan tinggal minum airnya, gitu loh. Nggak perlu dimasak airnya, karena memang bebas. Kalau sekarang mungkin di kota emang susah kita air. Harusnya kalau bicara air kayak begitu yang bagus, gitu. Maka di rumah saya airnya air putih saya air tanah saya olah yang dimasak. Berarti masih ada bakterinya, ada, tapi bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan dengan treatment itu sudah hilang, gitu ya. Jadi air, dan air merupakan salah satu makanannya mereka. Semakin banyak air itu mengandung unsur ini, semakin sehat ya. Nah kalau Anda di pesantren saudara sekalian ada sumur ya yang bisa dijadikan sumber air minum, udah masak aja airnya, gitu. Atau pakai water treatment, nanti dibuang itu yang nggak pentingnya langsung bisa diminum, dijajal dulu aja. Kan indikatornya gampang. Kalau seandainya kebanyakan bakteri tidak baiknya, kemungkinan besar mencret, udah gitu aja. Kan gitu kan. Treatment dengan cara apa? Ya bagaimana tanah, kan banyak ilmu pengolahan air tuh sekarang tuh zaman sekalian banyak. Itu baru satu ya, misalkan kita bicara air. Ya. Lalu dari mana atau bagaimana cara kita menguatkan mereka? Ya, bagaimana cara kita menguatkan mereka? Pertama tadi putus jalur. Ya, kalau kayak sekarang ini, kalau Anda memang perlu misalkan cuci tangan pakai air aja. Kecuali Anda berhubungan dengan misalkan operasi atau apa, itu lain cerita. Tapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana mereka di situ tetap stabil keadaannya. Sekarang nggak bicara virus. Apakah virus itu sudah sejak lama sudah ada? Udah ada. Bakteri itu sudah lama, sejak lama sudah ada belum? Sudah ada. Dan sekarang kenapa ada yang terpapar, ada yang kena, ada enggak? Karena keseimbangan mereka terganggu, kan gitu. Keseimbangan mereka terganggu. Ya, dan Allah sudah menciptakan keseimbangan itu. Maka dalam tubuh kita, khususnya di pencernaan kita itu sudah ada keseimbangan yang Allah jadikan di situ. Sekarang tinggal kita kondisikan aja, kasih mereka makanan. Ya, kasih mereka makanan dan kuatkan mereka. Maka dalam Islam sebenarnya salah satu cara yang paling mudah menguatkan pencernaan itu adalah dengan cara berpuasa. Puasa adalah cara murah bahkan gratis untuk menguatkan peran atau fungsi dari makhluk-makhluk atau umat-umat yang ada di pencernaan tadi. Mau buka risetnya banyak, kalau banyak risetnya tentang itu. Bagaimana ternyata imunitas itu dikuatkan dengan cara puasa. Ya. Lalu selanjutnya, Bapak sekalian, tadi kita bicara tanah, Nah kayak begini kan airnya air matang. Air matang tapi bukan air kemasan. Kalau saya dikasih pilih air kemasan sama ini, saya pilih mana? Saya akan pilih ini. Karena kenapa? Karena di sini masih ada bakteri. Ketika ketemu dengan masuk ke badan saya, maka dia akan kenalan bakteri-bakteri tadi. Sepanjang saya menjaga
ya menjaga tubuh saya dengan tidak mengkonsumsi yang aneh-aneh, aman, tidak ada masalah. Ya, jadi apa tuh namanya? Tadi mungkin disampaikan oleh Pak Imam tadi tentang bagaimana kemandirian pondok gitu ya. Saya kira mungkin sudah saatnya dulu ya. Mungkin ada 7 tahun yang lalu saya pernah juga ngisi kayak begini. Dulu salah satu yang kita buat itu namanya OPOP. OPOP itu one pesantren, one produk. Bikin sabun tuh gampang loh. Ya, bikin sabun tuh gampang. Ya. Bikin sampo gampang, mau yang cair, mau yang sabun batang gampang. Tapi kita kondisikan untuk pondok aja sehingga pas sabunnya ramah lingkungan, ramah badan. Kenapa? Di sini kan ada umat juga. Ya, di kulit kita ini kan ada umatnya. Dan makanan terbaik mereka nanti kita akan bahas nanti apa makanan mereka. Ya, apa makanan mereka. Ya. Nah, jadi Ibu sekalian, ternyata tadi konsep dasarnya adalah bahwa 80% sistem kekebalan atau sistem imunitas tubuh kita itu ada pada pencernaan. Itu klausulnya. Maka apa yang baik di perut kita juga akan bagus buat otak. Apa yang bikin masalah di perut akan melemahkan otak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, apa ya, santri-santrinya mungkin ngapalnya agak susah atau mungkin nangkap pelajarannya agak susah, maka yang harus Anda cek adalah salah satunya adalah apa yang mereka makan. Dan itu ada hubungannya, maka mungkin ada yang pernah mendengar istilah good food is good mood. Iya benar. Bahwa makanan yang baik berikan mood yang baik, dan kunci dasarnya apa? Semakin alami makanan tersebut, semakin tidak banyak pengolahan dan semakin tidak ada bahan-bahan sintetik di situ, semakin baguslah dia untuk pencernaan. Ya. Dan kata kunci yang lain apa? Kata kunci yang lainnya adalah mereka tadi membutuhkan atau memerlukan makanan, dan makanan mereka ada di mana? Di dalam apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Ini air atau ini apa, kelapa ya? Kelapa sehat nggak? Sehat loh. Bagi yang 40 tahun ke atas minumnya kelapa tua. Tuh, kenapa saya nggak bercanda beneran? Ini kan kelapa muda. Ada beda nggak kandungannya? Beda. Udah pakai slide kan? Sudah di otak semua materinya. Mari kita mentadaburi air kelapa. Ini udah basah. Nah, butuh tisu. Nah, tolong di apa? Buka. Kenapa Allah menciptakan kelapa seperti ini? Atau apa hikmahnya? Apa isi air kelapa? Air kelapa, isi air kelapa ya iyalah. Maksud saya, kenapa sampai Allah lindungi kayak begini gitu loh? Kan gitu. Ada apa serabutnya, apa namanya? Nih. Apa namanya? Apa bahasa Jawanya? Sepet. Iya, sepet apa sepet? Ya itulah pokoknya. Ada itu. Ya. Kemudian ada masuk lagi ke dalamnya, ada cangkangnya kan? Tempurungnya itu, batok kelapanya itu. Di dalam batok itu ada apa? Ada daging dulu. Baru di dalamnya ada air. Ya. Dan air kelapa ini sekalian, terutama kelapa muda ya. Ini buka lagi nih. Adalah air yang tonisitasnya sama dengan tubuh kita, cairan kita. Jadi ini air kelapa ya, air isotonik terbaik produksinya Allah. Oke, jadi kalau Anda sering lihat iklan-iklan cairan isotonik, nah itu air kelapa tuh. Ya.
Isinya apa? Nah, kita balik lihat ke manusia. Manusia itu kan ada sel, jaringan, organ, segala macam gitu kan. Ada sistem organ. Kalau balik lagi ke belakang atau mungkin kita tarik lagi ke belakang, maka sel itu ada inti selnya, ada elektron, proton, segala macam gitu kan, neutron. Dan nanti dari situlah terbentuknya kehidupan dari gen-gen yang hanya mengandalkan tanda kutip 4 jenis asam amino. Ya, yang kita pelajari waktu SMA dulu, yang AT, adenin, tirosin, guanin, sitosin itu. Dan asam amino ya, monggo Pak. Dan asam amino itu Bapak Ibu sekalian, padahal saya mau kasih air kelapa ke Pak Teguh. Udah pulang Bapak. Dan asam amino tadi, yang mana asam amino tadi adalah bahan bakunya tubuh manusia atau gen kita tadi ada pada air kelapa. Artinya apa? Ini air yang punya kemampuan merecovery sel, merecovery gen. Karena dia punya sifat, ya selain punya detox ya, di dalam air ini ada apa? Banyak situ. Bakteri ini juga ada, lebih siap gitu kan. Jadi dia adalah makanannya umat-umat yang ada di pencernaan. Apa bedanya ini sama yang muda? Bedanya apa? Ini yang tua kandungan makronutriennya ya lebih tinggi daripada yang ini, dan kandungan asam aminonya lebih tinggi yang ini. Yang biasanya kalau ibu-ibu pergi ke pasar marut kelapa, airnya kan dibuang. Padahal ini Pak, Masya Allah, kalau dikasih madu, mana madunya? Minta ampun. Sudah ada yang nyobain air kelapa tua dikasih madu? Masya Allah, yang mau nyobain? Nah, ambilin di depan. Harus saya anterin. Nah, cobain deh. Yang di mana? Di pasar-pasar kan dibuang tuh. Dibuang loh. Silakan. Bagi-bagi ya. Satu orang satu teguk. Bawa ya, Bang. Ininya, nih, apa tuh namanya? Dagingnya ini kan jadi kelapa tuh, jadi apa? Parutan kelapa. Jadi santan. Itu Pak Bu, Anda minum aja. Atau air santannya itu Anda minum 3 bulan ya, paling ya cukup mungkin berapa cc? 100, 200, ya 100 cc lah santannya itu. Kasih madu, jantungnya akan sehat. Ngandelin kelapa doang ya, Masya Allah. Apalagi kalau seandainya kelapa ini ya, samping Anda kasih madu tadi, terus Anda apa tuh namanya, berikan lagi cairan probiotiknya itu, lebih jos dia. Ini air kelapa tua ya. Maka kalau yang di sini ada masalah-masalah jantung, saya kasih resepnya gampang banget. Ya, nanti ambil beras mentah, ya. Tapi berasnya harus beras yang bebas pestisida. Nah kan PR kita banyak banget. Coba deh, kalau kita tadi saya ngebahas tentang jangan ada tepung, jangan ada minyak. Masalahnya logam beratnya masih ada di nasi. Jadi saya sih berharap ya, maksud sekalian para
pengurus pesantren, Anda juga mulai berpikir bagaimana pesantren Anda tersebut itu bisa mendapatkan makanan dari lahan yang Anda tanam sendiri. Sekarang ngarapin petani untuk tidak pakai pestisida nggak mau loh, kan gitu kan? Dan ilmunya ada, nanti tinggal tanya ke Pak Imam, ke Ustaz Pranto, ya, ilmunya tuh ada, tinggal dipelajari tentang bagaimana mengembangkan pertanian bebas pestisida, ya seperti itu. Nah, jadi ini tadi beras ya. Beras itu Anda rendam sebentar. Kalau seandainya beras tersebut masih beras biasa, maka jangan lupa berasnya direndam dulu ya dengan cairan yang bisa membuang logam berat dalam beras tadi. Pakai probiotik, tanya nanti sama panitia. Mana kami bisa dapatin kalau nanti mudah-mudahan ada subsidi nanti kan. Bagaimana membuang logam berat yang ada pada beras, karena disitulah sumber kemandulan. Pestisida itu salah satu pemicu bukan hanya mandul tapi kanker juga. Lihat, jadi panjang ceritanya. Ini belum bicara sayuran loh, belum bicara sayuran. Ya, seperti itu ya. Lalu beras tadi ya, Anda rendam sebentar sudah, ya mudah-mudahan hilang dia punya logam beratnya tadi. Lalu Anda tumbuk, ya, tumbuk berasnya sampai jangan terlalu halus lah ya. Ya, sampai agak-agak 3/4 halus gitu kan. Jadi masih ada kerenyes-kerenyesnya itu. Lalu beras tadi yang sudah ditumbuk tadi itu Anda campurkan ya. Anda kepel-kepel berasnya. Lalu campurkan sama parutan kelapa. Ya. Setelah dicampur pakai parutan kelapa tadi, campurkan lagi sama gula merah atau gula aren. Itu makanan yang sangat mengenyangkan, murah, dan tapi juga bisa menguatkan jantung. Ya. Memang bisa dilihat jantungnya. Kemarin saya sempat adalah mungkin 6 bulan yang lalu, saya pergi ke suatu lembaga, ya lembaga sosial lah. Saya waktu melihat pimpinannya, saya bilang nih orang jantungnya masalah. Saya bilang kalau dia sama yang datang sama saya saat itu, ini orang jantungnya masalah. Kelihatan dari muka. Jadi muka kita itu cerminan isi tubuh kita. Dari muka kelihatan banyak hal. Jantungnya, ginjalnya, limpanya kelihatan dari muka. Yang lagi mungkin uangnya kurang juga kelihatan. Oke? Terus ternyata benar, tak lama kemudian dia pasang ring. Jadi sekalian tubuh kita tuh tidak akan bisa berdusta. Ya, tidak akan bisa berdusta, nggak bisa. Dia ngerekam semua. Ya, dia ngerekam semua. Apa yang terjadi itu direkam semua, dan itu bisa dilihat. Ya. Jadi beras tadi itu ya sudah hancur, sudah kasih kelapa tadi, kasih gula merah ya, yang sudah diparut juga, itu makan. Itu kunyangnya minta ampun dan sangat baik untuk membersihkan jantung. Ya. Dan itu makanan untuk pencernaan kita. By the way, enak nggak tadi airnya? Sudah habis? Hah? Gak dimasak? Mentah? Beras mentah? Ya. Masalah nggak? Enggak. Ya. Makanya ada buah matang, buah setengah matang, buah mengkal. Ya, itu ketika masuk ke perut kita beda reaksi. Ya. Dan salah satu buah yang terbaik yang sangat berguna untuk menguatkan imunitas dalam tubuh kita itu adalah kurma. Maka selama masa pandemi kayak begini, nggak pandemi juga, saran saya ya, kalau pesantren bisa menyediakan kurma alhamdulillah. Tapi kalau tidak, himbau orang tua daripada anak-anak bapak ibu di sini dikirimin mie instan, kan gitu biasanya kan. Kalau perlu Anda bikin larangan, kami akan sortir semua makanan yang tidak sehat. Nah, keren kan pesantren.
Anda punya otoritas karena kami mau anak Anda sehat di sini kan gitu. Karena selama ini pesantren identik dengan penyakit kulit kan gitu kan. Itu gara-gara apa? Gara-gara imunitas mereka lemah, yang dimakan pun nggak sehat. Makan bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Justru malah bagus. Tapi masalahnya kalau dimakan nggak bagus, maka nggak sehatnya berjamaah. Satu kena masalah kulit, nyebar ke yang lain kan biasanya kan? Kelakuan siapa itu? Kelakuan pengasuh pondok. Ngajarin anak-anak santrinya makan nggak sehat. Ya, bukan caranya yang saya maksud, tapi yang saya pahami adalah yang dimakan apa, gitu loh, ya, sortir. Makanya kurma, harus sekalian, saya kasih tahu ilmunya, supaya nanti pelan-pelan kebongkar. Ternyata ada santan. Sudah pernah minum santan? Mari kita minum. Enak kok. Santan justru malah kalau Anda tidak panaskan, dia sangat baik untuk jantung. Masalahnya adalah ketika dipanaskan, kan sudah saya bilang tadi. Kalau bicara tentang, coba dibuka ini. Kita kasih sama Ustadz di sini minum santan. Perlu tahu dia. Masalahnya kan kolesterolnya itu kan terbentuk dari pemanasan. Kan sudah saya bilang tadi, kalau bicara produk ciptaan Allah kan bahasa tadi gitu kan, semakin alami semakin bagus, kan gitu. Semakin tidak banyak pengolahan semakin bagus, maksudnya di gelas mau. Ini gini, semakin tidak banyak pengolahan semakin bagus, semakin tidak banyak bahan kimia sintetik itu semakin bagus, dan semakin cepat dikonsumsi semakin baik. Jadi kalau ditanya kapan kelapa ini paling baik dikonsumsinya, ketika dipetik dari pohon. Ya, rasanya beda? Beda. Ketika udah kebuka kayak begini, apa yang terjadi? Makhluk-makhluk di sini pengen kenalan sama ini. Bahasanya oksidasi kan gitu. Nah, kelapa-kelapa zaman dulu itu, Masya Allah. Mari kita minum santan. Sehat kayaknya? Sehat, insya Allah. Karena dia mengandung lemak jenuh, bukan lemak tak jenuh atau lemak saturasi yang ada pada minyak goreng. Produk kelapa terus sekalian, dari kelapanya, airnya, santannya, hingga menjadi VCO, termasuk di situ, ya. Semua produknya sangat baik untuk jantung. Bukan hanya jantung, tapi sel kita, pencernaan kita semua diperbaiki dengan itu. Ya. Belum pernah lihat ya. Ada sendoknya? Kalau nggak ada kita pakai golok. Ada golok panjang. Susu santan. Ya, bagus nggak ini? Baca aja penelitiannya. Nggak mungkin saya ngomongin jelek-jelek. Ya. Nah, tambah dikit lagi. Kalau ada garam lebih bagus. Garam. Mineral. Kapan paling bagus diminum? Habis diperas, langsung diminum. Karena kan lama-lama sebentar dia kan rusak. Bau kan? Manisan. Mas Heri. Oke. Yang baik. Yang banyak-banyak. Ya. Karena lemak kan, kalau malam banyak-banyak bisa bikin mual. Wanita, ada yang mau minum? Nih, ambil. Dikit aja minum ya, seteguk 2 teguk gitu. Nanti BAB-nya bisa lancar. Insya Allah. Betul. Coba diminum, Ustaz. Enak?
Coba antum ngadep belakang, bilangin enak gitu. Berdiri yang pertama minum. Santan enak ternyata. Jazakallah ya. Ya. Masalah kita tuh sekarang apa? Ya. Tadi saya katakan tadi keseimbangan. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke keseimbangannya. Ya. Jadi kalau santan sudah tadi dipanaskan jadi masalah dia. Tapi kalau nggak dipanaskan aman, insya Allah. Termasuk tadi makanan yang tadi saya jelaskan tadi itu kalau di Sumatera Utara namanya ita-ita. Dan itu toppingnya bisa ada ganti macam-macam. Anda mau tambahkan ikan teri di situ, mau ada tambahkan ikan apa silakan. Dan itu kenyang minta ampun dan yang luar biasa dia menguatkan jantung. Oke, nah sekarang ada apa dengan salah satu sunnah Nabi kita SAW yang mana Nabi kita menjelaskan bahwa salah satu sunnah yang dilakukan ketika bayi-bayi baru lahir adalah tahnik. Tahnik tahu ya? Tahnik itu mengunyah kurma kayak begini. Kurma itu diambil oleh bapaknya atau orang soleh. Ambil kayak benih, diletakkan di langit-langit bayi. Tahnik namanya. Dan tahnik ini adalah mungkin bahasa itunya itu tanda kutip ya, vaksinasi Islaminya kita. Tahnik. Kenapa kurma yang dipilih? Kan gitu. Kenapa bukan habatus sauda? Kenapa bukan zaitun? Kan lebih gampang ambil cair, tempelin. Kan gitu. Tapi Nabi kita SAW memberikan pedoman atau petunjuknya adalah dengan kurma. Kenapa? Waktu bayi itu ada dalam kandungan ibunya, ya, bayi itu kedapatan, kedapatan emosi ibu, kedapatan di situ. Perasaan ibu dicatat sama dia di situ. Termasuk apa yang ada pada tubuh ibu, ya termasuk bakteri-bakteri atau umat-umat tadi itu akan menjadi bagian dari tubuh ibu atau bayi dari mama. Ya, dan salah satu makhluk tersebut, ya mungkin pernah dengar ya, adalah namanya lactobacillus. Makhluk itu. Dan ketika dia keluar dari jalan lahir ibunya, kan dia melewati terowongan tuh, Mam. Ada cairan-cairan di situ. Cairan-cairan ibunya di jalan lahir tadi. Kenalan sama dia. Sama tubuh bayi tadi. Ya. Dan ternyata bayi yang lahir normal, bayi yang lahir di muka atas alias sesar, itu ternyata jumlah bakterinya berbeda. Ya, jumlah bakterinya berbeda dan tipenya pun berbeda. Ya. Dan ternyata makanan si bakteri tadi itu yang ada pada bayi tadi itu ketika dia lahir tadi itu yang didapat dari ibunya, salah satu makanan terbaiknya adalah ini. Ya, jadi kalau dibilang lactobacillus itu makanannya apa? Makanannya kurma. Sehingga berkahnya kurma itu kata Nabi kita SAW bahwa rumah yang di dalamnya terdapat kurma tidak akan kelaparan rumah tersebut. Karena mereka ini makanannya, ya bakteri-bakteri tadi, gitu ya. Maka saran saya di pesantren, ya yang tadi di luar tadi mungkin menyentuh orang tua untuk mengirim makanan yang tidak sehat tadi itu, kan punya otoritas. Stop aja, sortir aja itu yang nggak sehat itu. Kenapa? Bagi Ibu, Anda pernah baca nggak isi mie instan itu apa? Oke lah kita bicara bahan pokoknya, ya tepung. Masalah yang lain tuh banyak nggak bahannya? Banyak banget. Ya, kasihan anak-anak. Dan itu akan menjadi bagian dari gennya dia yang nanti akan jadi makanan yang kita makan tuh. Pilihannya cuma dua,
dia melemahkan badan kita atau menguatkan, itu aja. Ya, jadi kalau Anda punya jadi kalau saya boleh saran, coba diperbaiki pola makan pondoknya. Bikin alat ukurnya, skala ukurnya nanti misalkan ya, dalam 1 bulan pertama yang sakit sekian, misalkan ada 20 misalkan. Nyata ketika diperbaiki bulan kedua, ya kalau benar-benar diperbaiki ya, pasti turun itu. Bulan ketiga lebih turun lagi, bahkan mereka gampang atau mungkin jarang sakit atau mungkin susah sakit. Kalau sekarang kan, kalau Anda lihat di perkotaan ya, gen yang ada saat ini atau mungkin imunitas yang ada saat itu kecenderungannya apa? Hujan dikit demam, hujan dikit panas dikit batuk, kayak nggak ada kuat-kuat dan nggak ada tangguh-tangguhnya gen itu gitu, imunitasnya. Ya. Belum lagi bicara buah-buahan, buah-buahan pun disalahkan. Musim rambutan bikin batu, musim duku bikin apa, segala macam nggak ada yang beres. Yang keliru atau mungkin yang salah cuaca bukan di musimnya, tapi badannya tidak mampu beradaptasi. Dan sekarang kalau Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya, kalau ini ya pesantren boleh saya katakan sebagai miniaturnya negara, inilah mungkin ya mudah-mudahan momennya para pengasuh pondok-pondok ini memperhatikan makanan. Ya, sayang Pak Bu, ya. Generasi ke depan itu yang akhirnya karena makanan yang mereka konsumsi sudah tidak benar, akhirnya yang diwariskan kepada anak-anak keturunan bahkan jadi santri-santri itu pun juga kualitas-kualitas gen yang tidak sehat. Ya. Nah, maka kurma menjadi salah satu solusinya. Oke. Nah, lalu ya, kita akan bahas yang lain. Ya, tadi kita cerita tentang santan sudah habis. Dulu kita tunggu yang lain. Air kelapa itu rasanya kayak ada soda-sodanya. Iya gak? Sekarang kayaknya susah dapatin air kelapa yang ada rasa soda ya. Ya, entah kenapa saya nggak tahu. Ya. Nah, lalu sekalian, ini kan di sini banyak nih. Tolong taruh di atas aja deh. Habis. Tadi ada tanah saya tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam tanah itulah terkandung mineralnya kan gitu. Mineral-mineral tadi yang komposisinya sama dengan manusia, ya, diserap oleh tumbuhan-tumbuhan tadi, sehingga di dalam inilah terkandung komponen yang manusia tadi. Dan setiap tempat kayak Indonesia itu yang Allah tumbuhkan di satu tempat beda sama yang lain, gitu. Ya, sehingga kalau dibilang berarti cara kita mengembalikan keseimbangan umat-umat tadi itu, ya, yang pertama hentikan atau stop atau kurangilah yang membuat mereka merana di badan kita. Contohnya apa? Ya, stres pastinya. Kemudian yang kedua obat-obatan. Jadi kalau saran saya jangan dikit-dikit obat, terutama obat-obat sintetik. Kalau perlu silakan, tapi kalau tidak perlu kembalikan obat itu di sini. Karena yang kita butuhkan adalah mengembalikan keseimbangannya mereka. Ya, sehingga nanti belajarin tuh, ya, apa manfaat kayak begini nih serai ya. Daripada Bapak Ibu sekalian bikin teh sasetan itu, mendingan pesantren apa mahal nih serai gitu loh. Murah nggak serai? Murah loh, 10.000 dapat turah-turah, ya kan? Dapat banyak, cemplungin ke air panas dikit, kasih madu sedikit atau gula aren lah gitu, udah enak insya Allah. Jauh lebih baik memberikan itu daripada teh sasetan. Dan kenalkan anak-anak itu dengan ini semua, karena mereka inilah yang mengembalikan keseimbangan umat yang ada dalam pencernaan kita. Ya. Dan puncaknya di mana? Ya, ini salah satu puncaknya, madu ini. Kenapa? Karena dalam madu terkandung
sebagian besar, bahkan boleh dikatakan 90% mungkin komponen-komponen asam aminonya dan juga ada mineralnya, vitamin, semua ada di sini. Ya. Dan gennya nenek moyang kita, kan orang Indonesia dari zaman dulu kan gini. Bapak Ibu tahu kenapa bukan wangi sih ya, aroma, katakanlah orang Indonesia misalkan, maaf ya, sama aromanya orang Cina misalkan, aromanya kan beda. Ya, atau mungkin orang Eropa lah. Kenapa? Karena yang mereka makan akan memberikan aroma ke badannya. Ya, gitu loh. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa bagaimana cara kita mengembalikan keseimbangan mereka? Stop yang bikin masalah dalam tubuh kita itu di stop. Yang pertama. Yang kedua apa? Kasih mereka makanan, dan makanan mereka tuh ya ini. Ya, apa dia? Ya rempah, ya rimpang nih kan, kayak gini kan rempah nih. Ada manis gitu kan. Ya. Rimpang rimpang ya begini yang umbinya itu ada di dalam tanah. Ya, ini kan rimpang. Yang apalagi contoh lain apa ya kayak serai begini. Inilah makanan mereka. Semakin banyak yang masuk ke dalam tubuh kita yang kayak begini-begini, semakin bagus keseimbangannya dan semakin kuat imunitasnya, karena gennya orang Indonesia adalah gen rempah rimpang. Jadi kalau saya ngomong ini misalkan di Korea, nanti saya akan bahasnya bukan rempah rimpang, tapi mungkin kimchinya. Kalau Korea kan kimchi salah satunya, makanan yang berbasiskan fermentasi. Dan pernahkah Bapak Ibu sekalian berpikir kenapa di surga ada khamar lisyaribin? Di surga itu ada khamar yang tidak memabukkan. Dan di surga itu ada apa di sana? Ada jahe kan? Ada mata air atau sungai jahe, ada yang dari madu juga, kemudian dari susu, dan ada dari khamar yang tidak memabukkan di surga. Supaya nanti ya mulai kita berperilaku atau mengkonsumsi apa-apa yang ada di surga. Jahe misalkan, susu tadi kan, tapi bukan susu yang sekarang kemasan, bukan itu yang dimaksud. Bahkan saya sempat mikir waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj kan, Rasulullah dikasih pilihan minum susu ya, lagi apa? Satunya apa tuh? Arak. Ya kan? Masalah gitu kan? Nabi pilihnya susu. Kan cerita begitu, dan Jibril alaihissalam memberikan pembenaran atas itu. Sudah benar tuh yang kau pilih. Cuma saya mikir waktu itu, kira-kira yang diminum Nabi itu atau dipilih Nabi itu susu apa? Susu sapi, susu kambing, apa susu otak? Ya, kebiasaannya orang Arab, katanya biasanya sebagian besar tuh kalau nggak kambing, otak, bukan susu sapi. Ya. Dan susu sapi sekarang ini loh sekalian udah banyak masalahnya, apalagi yang diolah. Ya. Nah baik, kita kembali ke sini. Jadi keseimbangan yang mereka itu kita dapatkan dari sini. Ya. Maka ya sebenarnya lagi-lagi kayak COVID ya, bukan COVID, virus ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau kembalikan ke konsep Al-Quran ya, dan konsep-konsep yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, maka ya obatnya itu ada di sini semua. Ini makanan yang mereka, termasuk makanan yang terbaik ya, terbaiknya tubuh kita tuh ya ini jinten hitam ya. Dari konsep ilmu herbal ya, jinten hitam ini hampir semua organ dia perbaiki. Jadi ada gelas lagi nggak?
Tadi isinya apa ini? Gak lihat ya? Ini isinya habatus sauda. Ya, yang merupakan salah satu herbal terbaiknya yang disampaikan oleh Nabi kita SAW. Pertama itu. Lalu yang kedua saya masukkan di situ madu. Ada madu kan tadi kan? Setelah madu saya masukkan, yang terakhir saya masukkan probiotik. Ya dikit lah, 1 sendok makan atau mungkin 1 sendok tergantung kebutuhan Anda. Ini Pak Bu, resep ini insya Allah ya, ini boleh saya bilang ya, ini imun booster yang paling powerful. Ngandelin 3 doang. Apa tadi? Madu, habatus sauda, sama probiotik. Ya air lah. Gelas 1. Kapan diminum? Pagi-pagi lah. Pagi-pagi minum. Pagi-pagi minum sama mau jelang tidur. Minum. Ya, maka apa tuh namanya? Ada yang mau minum? Tapi nanti diaduk ya biar kabel sodanya masuk. Ada yang mau? Ambilnya ke depan. Susah antar. Jangan seorang segitu banyak minum ya, sedikit aja. Nanti kalau kebanyakan nanti jadi obelix. Diaduk dulu, kan biar kabel sodanya larut. Ya, 3 itu aja. Anda jamaah sekalian mulai lakukan protokol itu di pesantren. Insya Allah powerful yang jos nih kampung. Ya, nanti kan probiotik nanti disiapkan sama panitia. Ya, habatus sauda, madu sama probiotik. Ya, termasuk ya tadi saya pengen nantangin sih sebenarnya. Berani kan Anda selama 3 bulan ke depan pondoknya nggak ada tepung, nggak ada minyak? Berani ya? Kalau urusan makan saja kita nggak berani berjihad. Gimana mau jihad sama yang beneran? Ya. Kenapa minyak? Masalah minyak terus sekalian. Minyak yang udah digoreng terus menerus kayak begitu tuh kan kita nyebutnya minyak yang sudah bahasanya trans fat, lemak trans. Dan lemak trans itu salah satu lemak yang sangat baik untuk melemahkan jantung. Sangat baik. Jadi kalau mau jantungnya lemah, pembuluh darahnya lemah, ya, kan lemak itu. Ya, ganti sebenarnya simple. Jadi kalau Anda mau ganti dengan lemak yang baik apa? Banyak. Yang tadi ada VCO, ada zaitun. Ya. Zaitun ini termasuk yang biasa saya minum nih tiap malam menjelang tidur 2 sendok saya minum. Apa yang terjadi? Oh, Masya Allah ya. Jadi lemak-lemak di badan kita tuh rontok semua dengan dia. Ya kalau nggak ada zaitun, VCO juga boleh. Bikin VCO tuh gampang loh. Cuma butuh kesabaran aja. Butuh kesabaran. Nanti tanya sama Pak Ranto, bisa nggak ngajarin bikin VCO atau Pak Imam? Pesantren ya harus juga menjadi pusat penyehatan umat. Ya. Kalau saya boleh saran, lahirkanlah dari sana generasi-generasi santri-santri yang secara akidah, ya secara keilmuan kuat, tapi juga lahirkanlah dari pesantren-pesantren Anda generasi-generasi yang gennya adalah gen-gen yang berkualitas. 10 menit lagi. Oh, 15. Ya. Terus kembalinya kemana? Bagaimana cara kita menciptakan keseimbangan tadi? Ya tadi ya. Pengganggunya di stop. Ya. Apa susahnya nggak makan gorengan sih? Enak itu kan apa ya? Sesuatu yang kita ciptakan dengan doktrin dan pemahaman kita kan gitu. Dan dari hal-hal seperti ini juga sebenarnya kalau tidak difasilitasi sebenarnya tubuh kita itu sudah tubuh kita itu memilih Bapak sekalian. Memilih loh. Contoh begini, kalau nggak ada gorengan misalkan dikasih rebusan, dibikin tasty, dibikin enak, dibikin
pokoknya sedap lah gitu kan. Nggak masalah sebenarnya, kan enak juga. Itulah nafsu. Dan nafsu itu kata Nabi Yusuf mengajak kepada gitu loh. Makanya penyakit umat kita saat ini adalah penyakit ini nih. Coba kontrol sebentar ya, 3 bulan aja misalkan. Ya, perbaiki itu pola makannya. Ya sekarang nyuruh apa namanya, misalkan saya bukan memerintahkan sih, menghimbau untuk tidak makan nasi putih kan susah. Langsung muncul tuh, oh, kami nggak makan gini-gini, padahal nggak makan nasi. Saya bisa seminggu tuh nggak makan nasi putih. Antang-antang aja masih hidup juga. Tapi kan kita butuh karbohidrat kan gitu. Karbohidrat dari mana? Ya ada singkong, ada ubi, ya ubi jalar, ya singkong kayak begitu, ada jagung-jagung, ya kelapa itu juga ada karbohidratnya. Divariasikan makanannya. Ya, kenalkan mereka dengan ini karena gennya orang Indonesia itu kan gen ini. Ya, saya nggak tahu dulu Jenderal Sudirman tuh minum wedangnya apa gitu. Mungkin wedang gitu kan. Ya. Jenderal Sudirman ya nggak minum apa mochaccino, cappuccino, ya minumannya kita gitu. Minum aja. Dikembalikan lagi generasinya, ya ke gen nenek moyangnya, ya gitu. Mudah nggak? Mudah sebenarnya. Asal kita apa namanya ya sedikit di awal tuh dipaksain lah, termasuk pondoknya. Dan saya pesan kepada bapak ibu sekalian, jemaah sekalian, para pengasuh pondok, kalau mau mati nanti, ya jangan mati karena penyakit degeneratif. Paham maksudnya? Kalau belum paham saya perjelas. Penyakit degeneratif seperti stroke, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung itu penyakit karena ketidakmampuan mengontrol makan. Salah satunya. Kalau mau mati biasa, jangan nyusahin orang. Ya, ini maaf pengasuh pondok matinya karena maaf ya, bukan saya kita bukan. Saya maksudnya itu bisa kita cegah dari awal gitu loh maksud saya itu. Ya, dan penyakit-penyakit kayak itu kan zaman dulu nggak banyak kok zaman dulu. Ya, ketika kita nggak terlalu banyak terlibat dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Nah sekarang ya masalahnya tuh hampir setiap hari dimakan itu terus. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng bagus nggak? Bagusnya dari mana? Enak kan? Nah itu masalahnya. Musuhnya di situ. Maka kalau Anda baca dalam Al-Quran surat yang menjelaskan tentang wakulu wasrobu wala tusrifu, terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Iya kan? Habis makan minum ada keterangan di situ tentang syaitan. Maka pernah dalam suatu kajian lah saya sama seorang ustaz itu kan dia bilang, beliau mengatakan, dokter tahu nggak, dia bilang bahwa dalam makanan kita, dalam piring makanan kita itu ada iblisnya. Kayak gitu dulu. Maka lemahnya iman menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Makannya cukup aja lah, tapi yang dimakan berkualitas aja. Ya, dan program ini Bapak sekalian yang saya katakan, saya pengen buat, tapi mungkin kalau protokolnya mau saya berikan bisa saya berikan, tapi benar-benar dikerjakan. Tapi kalau nggak mau, saya sudah ada beberapa pondok yang saya pengen trial ini. Kita bikin nanti skala ukurnya. Dari mulai kesehatan, vitalitas, ketahuan semua nanti. Ya, ketika diperbaiki pola makan ternyata begini. Dan saya sangat yakin itu salah satunya sih caranya. Ya, karena banyak yang mungkin jamaah online saya itu ketika mereka memperbaiki pola makan, hamil jadi gampang, sembuh dari penyakit lebih mudah. Subhanallah. Jadi ternyata semudah itu, asal apa? Asal dia jaga apa yang masuk ke badannya. Yang dimakan sebagian besar cuma sekedar menyenangkan lidah, tapi membuat perutnya merana,
Nah itulah asal cikal bakalnya penyakit itu sebenarnya. Ya, jadi ayo kita perbaiki. Ya, kita mau persiapkan generasi ini ke depan yang udah uzur-uzur ya. Kita ini ya udahlah. Tapi anak-anak yang masih belajar ini ayo kita persiapkan gennya menjadi gen-gen yang tangguh gitu loh. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan pada produk-produk ciptaan Allah kayak begini. Sayang kalau mereka nggak kenal. Maka anak-anak saya di rumah itu kalau mereka sakit, ya kalau mereka sakit yang mereka cari atau mungkin minta sama saya berikan itu malah justru pertama kali adalah herbal. Saya sudah kenalkan herbal pada mereka ini. Maka di rumah ada rak herbalnya juga. Ulama-ulama zaman dulu sebagian besar mereka juga selain paham ilmu agama, mereka juga paham ilmu pengobatan. Kan gitu. Sekarang kan diputus jalurnya itu. Agama-agama, pengobatan. Ya, padahal kalau kita mau ya kaji lebih dalam ya agama kita ini semuanya kayak sekarang di kondisi wabah kayak begini ada namanya proning position. Ya, orang-orang yang sesak napas itu sama orang-orang saya lihat di video-video dokter-dokter barat itu dia nyuruh mereka proning posisi itu kan begini posisinya kayak orang sujud. Padahal itu ada pada sholat kan sudah tahu kita semua. Ya, maka semua syariat dalam agama kita ini semuanya menyehatkan sebenarnya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, coba pandangi alam semesta ini. Pandangin bumi, pandangin tempat kita tinggal. Salah satu yang mungkin saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian adalah kalau kita lihat lebih banyak produk atau ciptaan Allah yang berbasiskan hewan atau hewani gitu, atau lebih banyak produk ciptaan Allah itu yang berbasiskan nabati. Maka jawaban udah tahu. Banyakan nabati kan? Allah lebih banyak menciptakan sayuran, buah-buahan, ini kan nabati semuanya. Maka bagi saya sih ya, dan itu memang terbukti ternyata dari beberapa riset. Saya pernah lihat satu riset lakukan di Kanada itu ada tikus loh. Tikus itu disuntikan bahan kanker sehingga muncullah kanker tumor gitu di badannya. Kemudian sama peneliti itu tikus itu diperlakukan diberikan sayur, buah-buahan selama 3 bulan dan ternyata kankernya mengecil. Ya. Kita atau saya tidak mengajarkan vegetarian, tidak, karena Nabi kita SAW makan daging. Tapi pertanyaan apakah Rasulullah SAW makan daging tiap hari? Enggak ya, enggak tiap hari beliau SAW makan daging. Ya, maka di luar urusan cerita makan daging tadi, sekalian, maka sebenarnya kunci kesehatan paling utama adalah seberapa banyak produk nabati berbasiskan tumbuhan yang kita masukkan ke tubuh kita setiap hari, dan semakin alami dia semakin bagus. Itu aja konsepnya. Nah, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya ya kalau kita mau betul-betul aplikasikan, dan ini akan menghemat banyak sekali biaya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, contoh begini kan ada bunga lawang nih kan. Ya, bunga lawang sama ini apa nih? Apa nih Bu? Pulaga. Ya. Coba nanti dibuka, iseng-iseng, nggak iseng-iseng sih, benar-benar buka isinya apa yang kecil. Isinya apa? Jadi kalau saya bilang inilah salah satu ekspektoran obat batuk. Ya, obat batuk yang sebenarnya dia bisa melunturkan lah dahak-dahak. Jadi kalau yang santri-santri di sana ada yang lagi ngapal Quran dan pengen suaranya lebih halus, ya pakai ini bunga lawang sama kapulaga. Bunga lawang ini ada Pak, yang bentuknya kayak bintang ya. Kalau di pasar udah tahu lah ibu-ibu, bunga lawang, ini kapulaga. Ya, ini obat semua di sini, kunyit terus sekalian. Anti radang ada, anti kanker ada, anti demam ada, anti aging ada. Ada lebih dari 50 bahan aktif yang ada pada kunyit ini. Ya. Enak gak? Sebenarnya enak kalau dibikin bumbu. Ya.
Kalau tadi kan Pak Teguh tadi mengatakan minum kayak begini tuh gak enak. Sebenarnya kalau kita olah sedikit, insya Allah enak. Ya. Dan itu mudah, sangat mudah. Ya, tinggal kita ya sedikit kreativitas ya. Ya. Jadi kalau mungkin dapurnya pondok itu yang masak itu diajarin sedikit ilmu tentang clean eating. Itu ajib itu, masya Allah. Anak-anak nanti vitalitasnya akan meningkat, lebih semangat, lebih gampang hafal, lebih mudah bangunnya. Ya, diajarin sedikit ilmu tentang itu. Dan sekarang banyak pedoman-pedoman tentang itu. Tinggal kita mau baca atau tidak. Ya, seperti itu. Ya. Habis jualannya, habis. Bunga lawang. Itu tinggal kasih air panas, Pak. Ambil air panas, ada air panas. Disiapin lupa, nggak apa-apa. Ya, air panas dari termos itu masukin, ini mungkin dua atau tiga, ininya 3, masukin. Ada obat demam di sini semua. Ya. Demam itu muncul karena apa? Contoh ya. Macam-macam, kalau bahasa kita kan ada infeksi, baik virus atau bakteri kan gitu. Maka kalau lagi demam, ya kalau di dunia modernnya kan dikasihnya paracetamol buat turunkan demam. Ininya sama obat itu dikontrol supaya dia bisa menurunkan demam tadi. Versinya yang lain, kalau versinya ilmu alam ini maka ngapain diturunkan, biarkan saja. Sepanjang tidak ada shock, sepanjang tidak ada dehidrasi, sepanjang tidak ada keadaan darurat, kuatkan saja imunitasnya, gojrokin aja ini semuanya. Tambah dengan probiotik, tambah yang kelapa, turun sebenarnya. Gitu loh. Sedikit diubah pemahamannya. Ya, kolesterol. Kolesterol itu kan ada pada tubuh kita. Sudah habis? Sudah? Yang satu lagi. Kolesterol. Tubuh kita kan ada kolesterolnya. Dia bahan atau senyawa normal ya, atau produk normal yang ada pada tubuh kita. Kenapa orang disebut dengan kolesterol? Karena kelebihan. Hiperkolesterol kan gitu. Pertanyaannya, dari mana sumber kolesterolnya? Ya tadi salah satu lemak, kan gitu. Lemak dari mana tadi? Minyak-minyakan, lemak trans tadi. Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa salah satu atau lemak itu bisa juga dihasilkan dari produk-produk yang berbasiskan gula. Jadi jangan pikir orang makan nasi putih kebanyakan itu nggak kolesterol. Kan gula dia, karbohidrat. Ya. Ketika karbohidrat sudah berlebihan di tubuh, maka dia akan diubah nanti menjadi lemak salah satunya. Dan di luar itu ada tepung juga kan yang biasa kita konsumsi itu kan karbohidrat juga. Kecuali tepung-tepung yang memang masih bagus. Atau disebutkan Nabi kita SAW, contohnya apa? Talbinah. Kan tepung gandum tuh. Sangat baik, bahkan ada hadis sebutkan dalam riwayat Bukhari, seingat saya Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menenangkan hati. Talbinah. Ya, jadi masya Allah sekali. Ya, nah, terus bagaimana terakhir yang kedua? Jadi bagaimana kita menyeimbangkan dalam sisi alam ini? Ya, saya itu biasanya jarang bawa beginian. Dan biasanya saya bawa kalau pergi. Saya punya juga semprotan. Ya, isinya apa? Isinya air sama cairan probiotik, semprotin aja. Masuk mobil saya semprotin. Dia kan ketika dia campur sama air kayak begini kan akhirnya kan kita membuang bakteri. Jadi bakteri yang ada tadi akan bersiklus lagi mengembalikan keseimbangan bakteri yang ada di alam. Jadi kalau Anda yang pakai hand sanitizer salah satunya ya ini bisa Anda pakai. Nanti kan dapat sama panitia tuh. Ya, minta satu gentong gitu buat nyemprot satu pondok. Mumpung dikasih. Ya, atau pondoknya bikin tuh kayak begitu kan isinya juga bakteri gitu. Iya kan? Nah. Terus apa namanya tangannya udah semprot lagi.
Nanti boleh salaman. Kenalan bakteri, taruh di sini bakteri. Kan gitu kan? Perut ke muka, bakteri juga. Pokoknya kita bersahabatnya sama mereka, jangan musuhi. Ya, termasuk juga sekarang udah tahu dari pihaknya Pak Ranto sudah bikin belum sabun-sabun itu, sabun-sabun yang ada bakterinya. Jangan dimusuhi Pak mereka itu Pak. Jadi saya pernah, ini nggak ada yang live kan? Saya satu hari ngisi di pondok lah ya. Heboh yang tahu pondok anak saya juga. Kok moskor gitu kan? Pakai face shield, boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Bagian dari ikhtiar. Ketika saya jelaskan begini-begini, banyak nggak yang mati setelah pakai face shield? Banyak. Ada yang mati nggak? Ada. Yang pakai masker? Ada. Bukan itu poinnya sebenarnya. Ketahanan tubuh kita sebenarnya. Anda kalau yang tubuhnya kuat, keseimbangannya terjaga, imunitas terjaga dengan kayak beginian, insya Allah mau kayak apa juga dia nggak bisa datang gitu loh. Dan bisa bersemayam di tubuh kita. Mau buktinya? Gampang, saya buktikan sebagai kisah penutup. Anak kedua. Anak pertama nih sangat higienis. Ya, sangat higienis maksudnya apa? Pokoknya ngapa-ngapain cuci tangan, pakai sabun antiseptik. Mau makan cuci, semua cuci. Anak kedua, dia kalau mau makan mau apa ya udah cuci tangan aja lah biasa. Ajaklah dua anak ini makan di pinggir jalan. Ya, menurut teman-teman sekalian kira-kira yang bakal mencret, diare, sakit perut, anak yang bersih banget atau yang biasa aja? Bersih banget kan? Kenapa coba? Nah, itu poinnya. Semakin banyak kita kenalan dengan mereka, kita memberikan asupan makanan buat mereka, insya Allah aman. Bismillah. Pakai masker boleh? Boleh. Pakai shield boleh? Boleh. Tapi bukan itu poinnya. Kalau sekarang orang nggak pakai masker didenda, misalkan gitu kan, awal-awal kan gitu kan, harusnya yang makan nggak sehat juga lebih didenda. Karena imunitasnya kan dari situ, bukan dari masker. Paham ya? Yang ada sekarang kan orang apa ya? Ngantri di fast food, ngantri ayam goreng, segala macam yang biasa ngantri, ngandalin masker doang, gak ada ceritanya. Ya, apalagi masker yang kita pakai, masker kayak begini kan, tembus gak virus? Tembus benar. Tapi lagi-lagi bukan saya mengatakan tidak perlu masker, ini bagian dari ikhtiar, gak apa-apa. Tapi yang justru malah jauh lebih harus kita kuatkan adalah imunitas yang ada pada badan kita. Dan mereka itu letaknya 80% ada di pencernaan. Kata kuncinya apa? Kasih mereka makan dan supply mereka dengan pasukan atau mungkin umat-umat dari mereka, salah satunya probiotik kayak begini. Ya, seperti itu. Karena di surga sudah disiapin sama Allah. Ya. Kan tadi khamar itu kan produk probiotik. Dulu orang Arab sudah selesai? Sudah sih. Dulu orang Arab bikin khamar itu kan. Khamarnya orang Arab itu kan pakai kurma. Dalam pelpa pohon kurma di dikerok gitu kan. Lalu di situ dimasukin kurmanya, dikasih air, ditutup, kan jadi khamar. Produk fermentasi nggak itu? Fermentasi. Sama kayak di Indonesia, kita punya produk fermentasi yang juga tidak kalah bagusnya. Namanya apa? Tempe. Tempe itu isinya apa? Ya produk fermentasi ya, pakai ragi dia kan, starternya. Tape juga sama. Di Padang, Sumatera Barat sudah ada bahkan penelitiannya. Di sana ada namanya dadih. Dadih itu susu kerbau yang difermentasi dalam waktu 24 jam. Dan itu ternyata penelitian itu dilakukan di Jepang, dan itu dadih itu pada tuh nggak banyak bakterinya loh. Itu ternyata sangat powerful untuk mengatasi kuman-kuman patogen. Canggih kan? Jadi makan tempe itu sebenarnya jangan digoreng. Entah. Iya kan? Kasih tepung lagi, pakai minyak lagi. Ya sudahlah, sadaqallahul azim. Makan tempe nanti coba ya. Nggak disiapin tempe, lupa saya kasih tahu. Tempe itu sekarang, kau udah matang kedelainya, udah direbus. Putih-putih kan bukan tepungnya, itu kan raginya. Ada cincang-cincang kecil-kecil gitu ya. Lalu campurkan madu. Enak Pak. Masya Allah, saya udah pernah nyobain. Ada yang pernah nyobain belum?
Nanti pulang cobain. Enak ya. Apalagi tempenya di jus. Ustaznya coba Ustaz, tempe deh di jus ya, kasih jahe sedikit ya buat agak-agak anget-angetnya, panasnya, sama kasih madu. Masya Allah, wajib ya. Dan itu kalau bakteri-bakteri tadi atau umat-umat tadi yang ada di perut tadi dia boleh ngirimkan WA, dia akan katakan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian, Islam adalah agama yang sangat peduli dengan kesehatan. Ya. Maka kesehatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari agama dan syariat kita ini. Dan petunjuk-petunjuk kesehatan tersebut sudah dijelaskan dengan sangat sempurna pastinya oleh Allah yang Maha Kuasa dan dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Tugas kita apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ikutin saja Rasulullah. Ya. Dan kalaulah katakanlah itu kita tidak sebagai sosok Nabi yang sempurna, Rasul yang sempurna, maka kita bisa contoh sahabat-sahabat Nabi kita SAW atau mungkin tabi'in tadi. Semua ada contoh di sana. Ya. Ibnu Qayyim dan beberapa ulama-ulama besar, Ibnu Jauzi, mereka mengarang buku-buku, ada Tibul Ruhani, Tibul Fuqara juga. Dan itu semua bisa digali. Ya, maka sayang ya kalau seandainya kita sekarang tidak mengenal konsep-konsep itu. Keseimbangan dalam pola makan itu kata kuncinya. Ya, keseimbangan dalam pola makan. Ya. Dan obat terbaik bagi suatu penduduk di negeri tertentu adalah apa yang Allah ciptakan di negeri itu. Obat-obatan kita yaitu apa? Ya ini. Maka kita mengkonsumsi ini, saya sudah sampaikan, bukanlah sekedar cuman ingin sehat, oke lah boleh. Tapi jadikan ini semua sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah atas apa yang diciptakan di bumi ini, khususnya di Indonesia. Kenalkan mereka dengan ini semua. Jaga perutnya, jaga makanan yang falyanzur al-insana ila ta'ami. Perhatikanlah bagaimana Allah menurunkan ya hujan dari langit dan menumbuhkan ini semua. Supaya apa? Supaya kita makin paham untuk apa kita diciptakan. Allah tidak menciptakan kita untuk sakit-sakitan. Tidak. Karena peran dan tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai hambanya Allah, sebagai Abdullah, dan peran kita yang kedua adalah khalifah. Ya, dua peran itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau seandainya hambanya tadi sakit-sakitan. Supaya tidak sakit-sakitan, Allah kasih petunjuknya, Allah tumbuhkan apa yang diperlukan untuk hambanya tadi untuk menjalankan dua peran tadi. Ya, kembalikan jasad yang Allah titipkan ya kepada kita ini, dan ada ruh di dalamnya kepada Allah suatu hari kelak nanti, sebagaimana jasad itu Allah ciptakan dengan sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kembalikan jasad ini penuh dengan penyakit. Ya. Nanti Allah akan tanya, sudah dijelaskan, sudah ikut acara di sini, tapi masih juga makan gak sehat. Ya. Allah akan tanya, ya, kenapa kau sakit-sakitan? Ya. Jangan harus sekali. Mari kita jaga dan jadikan ini sebagai bentuk ketaatan kita dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, dan segala kebenaran dan kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul berlepas di segala macam kekeliruan itu dan segala kekeliruan atau kesalahan murni dari saya pribadi. Semoga Allah berkahi kita semua, semoga Allah sehatkan kita semua, semoga Allah jauhkan segera wabah ini, dan semoga Allah kembalikan kesehatan umat Islam khususnya di negeri kita ini, segala macam wabah penyakit seterusnya, dan semoga Allah muliakan agamanya ini, negeri kita yang mulia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.